Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kang, kenapa ya zaman sekarang untuk nikah harus punya modal ini itu dulu? Rata-rata memikirkan materi dulu, Kang. Gitu, Kang, pertanyaannya dari Kang Yogi di Kopo. Iya, kan itu diajarin lingkungannya seperti itu. Kalau balik lagi ke agama kan sudah seperti itu ya? Iya. Enggak, agama mah tidak seperti itu. Agama mah mudah untuk secara materi, tapi kalau untuk secara spiritual itu susah memang. Iya. Karena menikah itu dibutuhkan adalah mental sebetulnya. Mental. Mental, Gimana, Kang? Gimana tuh? Jadi ketika kita menikah, yang dibutuhkan pertama kali adalah mental, bagaimana kita membangun sebuah rumah tangga. Karena rumah tangga yang baik itu harus kokoh secara mentalitas dari mereka yang menjalaninya. Contohnya begini. Ego dengan ego, ada dua ego kan ketika berumah tangga itu. Betul. Ego istri dan ego suami. Ya. Kalau misalnya dua-duanya itu keras, kenceng. Keras. Iya. Kalau keras mah itu mending, ini keras. Keras. Oh, udah level 2. Keras level 2. Ya. Saya baru mau ngomong itu, Kang. Itu pasti keras level 2. Ya, terus Kang, lanjut, Kang. Ya, dua-duanya sama-sama keras. Iya, keras. Okay. Jadi crash kan? Crash. Jadi crash. Nah, kalau kita dua-dua crash itu sudah nggak akan lama. Ya. Nah, jadi salah satu harus mengimbangi gitu. Kalau yang satu keras, yang satu mengimbangi. Prinsipnya yin dan yang lah. Keseimbangan, Kang. Keseimbangan, balancing. Ada positif, ada negatif gitu kan. Ada nol. Ada siang, ada malam, ada maghrib. Ada sabar, ada marah, ada ikhlas gitu kan. Ada lempeng gitu kan. Kita nge-ground gitu kan. Nah, itu yang dibutuhkan. Mental. Dan ketika nanti punya anak, mental pula yang dibutuhkan ketika kita menghadapi anak. Karena ujian dari anak tuh jauh lebih berat daripada ujian dari istri atau suami. Menyiapkan mentalnya gimana, Kang? Menyiapkan mentalnya kita harus banyak-banyak bisa memaklumi dan menurunkan ego. Karena ego itu tidak bisa dihilangkan kecuali diturunkan. Nah, kalau misalnya kita lari pada agama, kita lihat ajaran sabar di Islam misalnya, wasta'inu bisobri wasolah misalnya kan. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, itu. Nah, lihat sholat seperti apa dan sabar seperti apa. Karena sabar itu memaklumi, bukan dipaksa-paksain. Hati kesal tapi diem, itu bisa kena stroke dan darah tinggi. Dan banyak masalah di badan tuh, jadi secara psikologis dia terganggu. Kalau memaklumi, sabar itu memaklumi seperti Rasulullah dilempari lempeng noy. Kita maklum kok, mereka itu bukan level, gitu kan. Kenapa kita marah pada orang lain? Karena kita menganggap orang lain itu selevel dengan kita. Aing gitu, saya juga nggak begitu, orang lain jangan begitu dong, gitu. Harus begitu. Di pikiran orang-orang yang tidak bisa memaklumi mah. Tapi kalau di pikiran orang yang memaklumi, kan udah can levelnya. Jelema eta macan ngerti, orang itu belum mengerti, gitu kan. Itu kan belum level saya. Saya yang di level yang lebih baik daripada mereka harusnya memaklumi, seperti kita melihat hewan. Kenapa kita tidak marah pada hewan? Hewan gak sopan gitu ya, lewat di depan. Iya, marah-marah ke hewan nggak kan? Enggak ya. Lebih punten. Kenapa kita lebih bisa memaklumi hewan daripada sesama manusia gitu kan? Kalau ada orang lewat, wah nggak dianggap nih kita. Gitu. Tidak dipunteni gitu. Padahal orang itu tuh rusuh, matanya gitu, bukan tidak mata tunanetra misalnya. Oh iya. Itu. Atau tunarungu, nggak jago pisan, harus pakai kacamata hidung ngaliwat tuh punten gitu kan. Udah pakai kacamata hitam, ngelewat seenaknya gitu. Iya, kan. Nggak ada permisi. Nggak permisi sama sekali. Bawa Tiba-tiba tongkat lagi. Tiba-tiba gebruk jatuh di depan. Oh, ternyata. Sebiraba-raba dia. Iya. Nah, yang gitu kan tidak bisa ini harus dimaklumi kan. Nah, itu dia. Jadi kita tuh sering berburuk sangka. Nah, orang tua pun jangan sampai mengajarkan pertama kali berburuk sangka pada anak. Masa berburuk sangka diajarin kan? Diajarkan. Marah diajarkan, sedih diajarkan. Semua diajarkan. Oh, mungkin tanpa sadar, Kang ya? Diajarkan. Jadi contohnya beginilah, marah itu diajarkan itu lewat budaya. Satu contoh.
di kita diludahi itu tanda marah, tanda penghinaan. Tapi di satu suku Bushmen di Afrika itu diludahi itu tanda cinta, itu kan ya. Ya. Nah, di kita dipegang-pegang dagu itu dianggap homo dan sebagainya. Di Arab dipegang-pegang dagu, janggut itu dianggap pujian. Menghormati gitu. Iya. Terus ini ada satu budaya dipegang kepala itu adalah tanda sayang. Di satu budaya dipegang kepala itu penghinaan. Iya, iya. Tapi semua sama dipegang kepala dan bisa menerima itu sama, ada satu budaya. Itu Kang Cukur. Ya, Presiden kepalanya diulak-alik dan sebagainya, pasrah. Pasrah ya. Lebih tinggi dari presiden loh, tukang cukur itu. Bahkan raja pun sekalian ya. Kalau dicukur tetap aja mesti mau dipegang. Pasrah gitu. Ulinkeun tasirah. Kang, terus tadi Kang, ego Kang mungkin bukan cuma sama perempuan laki-laki ya? Semua diajarkan. Ego dari keluarga juga nanti ya, itu ya? Itu sama, apalagi itu kan diajarkan itu. Egoisme turunan, budaya dan sebagainya. Contohnya sekarang, kesebelasannya diganggu, ngamuknya juga apa gitu kan. Iya. Lihat. Jangankan diganggu, baru aja diomongin orang gitu. Diganggu mah udah secara fisik lah, oke. Iya. Hidup dan matiku untuk Persib misalnya gitu. Tapi kan dejaknya sarua gitu kan. Betul. Sama, betul. Hidup dan mati untuk the Jack Mania gitu kan. Viking gitu kan. Diaradu. Jadi agamanya sudah berubah. Aturan gawenya sudah berubah. Agama itu kan aturan gawe manusia. Jadi sekarang ada aturan gawe baru, sepak bola. Makanya bobotoh atau orang-orang ininya fans-fans sepak bolanya seperti hooligan lah di Inggris di mana gitu kan. Ada hooligan, ada segala macam, itu pengacau-pengacau ya. Kalau di kita mah segini malah masih mending lah gitu. Meskipun pot dulu mah kan suka dibulak-balik gitunya. Tapi sekarang mah alhamdulillah sudah mulai berkurang banyak, meskipun masih ada 1-2, tapi sudah mulai berkurang banyak. Contohnya kemarin lah, waktu ini di Persib bertanding di sana diserang oleh ini sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Belum tentu itu Jackmania. Tidak jelas juga sih. Iya, belum tentu itu. Iya, karena kalau baju bisa dipakai aja kan? Iya, bisa dipakai siapa saja. Belum tentu identitas. Siapa tuh ada yang membayar untuk mengacau gitu kan. Atau provokator gitu ya. Provokasi. Pihak klien, bukan dari kedua pendukung. Manas-manas itu. Nah itu tuh diajarkan kan, disuruh orang itu untuk mengacau kan? Iya. Nah terus kalau misalnya ini orang tua itu mengajarkan pada si anak itu untuk marah, karena orang tuanya marah-marah, jadi anak tuh meniru, itu diajarkan kan? Oh, jadi dengan melakukan itu jadi contoh ya? Kan orang tua tuh role model. Role model bagi anak. Diteladani sama anak ya, baik buruknya tuh ya? Iya. Semuanya. Makanya kan ada like father like son katanya. Iya. Seperti bapaknya, anak dan bapak itu sama banget gitu kan. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Iya, begitu. Kecuali kalau misalnya valid gitu ya. Gitu. Jatuh ke sungai. Anomali itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua sedih juga diajarkan. Sedih diajarkan. Lihat sok sekarang. Bagaimana kita diajarkan untuk menangis ketika ada hal-hal yang katanya mengharukan. Bagaimana ketika kita harus menangis ketika orang tua kita meninggal dan dianggap wajar. Bagaimana kita menangis ketika kita merasa sakit. Itu ekspresi kan, ekspresif. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.